Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-9. Selamat mendengarkan. Yusuf termenung melihat ke hadapannya dengan tiada nampak suatu apa. Sungguh bertentangan pekerti dua bersaudara itu. Kepada yang seorang ia merasa hormat dengan sepenuh-penuh hatinya, hormat akan keberaniannya dan ketetapan hatinya, hormat akan ketajaman pikirannya, hormat akan kegembiraannya berjuang dan berkorban bagi yang terasa kepadanya mulia dan suci. Pada seorang lagi perasaan hormat itu diganti oleh perasaan yang gaib yang tiada terkatakan, oleh perkataannya yang bersahaja, oleh gerak badannya dan cahaya mukanya yang tiada ditahan-tahan, oleh suaranya yang mesra mencumbu dan pandangan matanya yang membelai menyinarkan kagum. Maka dalam bermenung itu sayup-sayuplah terasa kepadanya bahwa dalam perasaan hormatnya kepada yang seorang ada tersela tersembunyi perasaan takut. Dan jiwanya yang muda remaja itu tertariklah kepada perasaan yang gaib, yang nikmat melamun menghanyutkan dirinya tiada tertahan-tahan. Setelah kejadian tersebut, sekarang kita bicarakan lagi tentang Yusuf di suatu saat. Mereka duduk berdua di atas batu besar yang hitam kehijau-hijauan oleh lumut. Yusuf berjas buka putih dan berdasi sutra yang kemerah-merahan. Di bahunya tersandang tali botol termos yang tergantung pada sisinya sebelah kiri, dan di tangan kanannya dipegangnya topi helm putih. Maria berbelus putih dan roknya yang pendek tiada berapa jauh melewati lututnya, biru warnanya. Kakinya hanya dibaluti oleh kaus yang lebih tinggi sedikit dari mata kakinya, sedangkan sepatunya ialah sepatu karet putih. Di pangkuannya dipegangnya sebuah bungkusan kecil. Kedua-duanya takjub melihat ke hadapan, kepada air terjun Dago yang gemuruh bersorak terjun dari atas tebing yang rapat ditumbuhi rumpun bambu. Berputar-putar dan berombak-ombak air yang baru jatuh itu terkumpul di bawah di dalam jurang, dan pada suatu tempat ia mengalir di antara batu-batu yang besar menjadi anak air yang deras apabila angin bertiup. Maka melayanglah tempias yang halus dan dingin kepada muka kedua anak muda itu. Tiada jauh dari mereka berdiri 4 orang anak muda Belanda, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di bawah di tempat anak air bermain-main beberapa orang anak kecil Belanda diawasi ayah bundanya. Di atas tebing kelihatan beberapa orang anak laki-laki berpakaian pandu. Sementara itu dari atas tebing di belakang mereka senantiasa kelihatan orang datang. Dalam libur besar serupa itu, tiap-tiap hari air terjun Dago itu ramai dikunjungi orang dari Bandung. Kebanyakan anak-anak muda murid sekolah rendah dan menengah yang hendak melihat tamasya air terjun yang permai itu, dan hendak berjalan-jalan di rimba-rimba sekitarnya yang ditumbuhi rumpun bambu dan pohon-pohon yang rindang. "Mengapa engkau diam saja?" tanya Yusuf tiba-tiba seraya memalingkan matanya dari air terjun yang memutiara berpancaran di tiup angin, melihat kepada Maria. Maria mengangkat mukanya yang kemerah-merahan karena sinar matahari dan memandanglah kepada Yusuf agak keletihan rupanya. "Saya agak lesu," katanya hampir-hampir tiada kedengaran, dan suaranya yang halus itu menyerupai suara anak-anak yang mencari perlindungan pada bunda. Mendengar jawab Maria itu, segera berubah muka Yusuf, keningnya berkerut dan cemas menajam matanya, memandang kepada gadis di sisinya itu. "Engkau sakit, Maria?" Suaranya terang menyatakan bahwa ia agak khawatir melihat rupa Maria ketika itu. Tetapi Maria menggelengkan kepalanya dengan senyum antara kelihatan dengan tiada. "Sakit tidak, tetapi saya agak letih," sahut Maria. "Terlampau kita paksakan tadi berjalan sejauh itu, mendaki sejak dari Bandung.
Saya tiada sekali-kali ingat bahwa badanmu tiada kuat, katanya pula, dan matanya masih khawatir mengamat-amati gadis yang ramping itu. Saya dari dahulu benar kurang dapat menahan letih. Kalau saya sudah berlari cepat-cepat, misalnya waktu main bola keranjang di sekolah, kadang-kadang berbintang-bintang pemandangan saya dan napas agak sesak, sahut Maria kepada Yusuf. Ya, perawakan badanmu benar, bukan perawakan orang yang kuat. Saya salah tadi, tidak ingat akan itu, kata Yusuf pula selaku menyesal. Ia pun melihat ke sekelilingnya, mencari tempat duduk yang baik. Nampak kepadanya di belakang mereka di tepi sebuah batu besar. Lalu berkata ia kepada Maria, "Maria, kita pergi ke sana, ke batu dekat tebing itu. Boleh engkau duduk bersandar sesenangmu, supaya lekas hilang letihmu?" "Ah, tidak mengapa, benar. Di sini pun letih saya akan hilang," sahut Maria membantah. Tiada hendak melihat kelemahannya dilebih-lebihkan. Tetapi Yusuf tidak dapat disangka lagi. Ia merasa tanggungan yang dipikulnya. Tidak, engkau mesti duduk di sana. Tempatnya lebih baik. Letihnya akan hilang sendirinya. Ucapan yang setetap itu bunyinya tidak terlawan oleh Maria. Ia pun berdirilah dan bersama-sama Yusuf ia pergi ke batu di tepi tebing itu. Yusuf menghamparkan setangan di atas batu tempat duduk Maria, dan gadis itu disuruhnya bersandar kepada tebing. Sesudah itu dibukanya botol termos yang disandangnya, dan diisinya cangkir tutup botol termos itu dengan teh. Maria menyambut teh itu, tetapi oleh karena masih panas diletakkannya di sisinya di atas batu. Yusuf mengeluarkan 2 buah bungkusan roti dari sakunya dan diberikannya sebuah kepada Maria. "Marilah makan ini dulu, badanmu akan dikuatkannya kembali." Ia sendiri duduklah pula di sisi sebelah kanan gadis itu, dan makanlah mereka bersama-sama. Setelah habis roti mereka, Maria membuka bungkusan kertas yang dibawanya dan dikeluarkannya dari dalamnya buah anggur yang segar, lezat rasanya. Sementara itu mereka bercakap-cakap juga, bertambah lama bertambah asik, sebab lambat laun Maria hilang letihnya. Yusuf menceritakan kebesaran alam di negeri tempat lahirnya, hutan yang berpuluh-puluh kilometer, rapat menumbuhi gunung dan ngarai. Tiada didiami manusia seorang jua pun. Betapa keindahan danau Ranau yang baru dikunjunginya 2 minggu yang lalu, jalan yang berbelit-belit di atas tebing di tepi tasik yang tenang. Sebentar jelas kelihatan hijau membentang, dilingkungi rimba yang rapat-rapat, yang jauh di seberang mengabur dalam kabut. Sebentar hanya terkilat sedikit-sedikit di antara celah-celah daun kayu yang rapat. Bagaimana ia dengan Soekarto sehari-harian bermain-main dengan sampan di tasik itu, tiada teringat sesuatu apa, terlengah dalam sentosa alam yang belum diusik manusia. Bercahaya-cahaya mata Maria mendengar lukisan Yusuf tentang keindahan dan kebesaran alam di negerinya, dan dalam hatinya yang mengagumi anak muda itu tergambarlah segala yang didengarnya itu sepermai-permainya dan sesempurna-sempurnanya. Alam yang kita lihat di sini sekarang ini tidak sedikit jua pun dapat dibandingkan dengan alam yang sebenar-benarnya. Di mana-mana kelihatan bekas tangan manusia, pohon-pohon tiada tumbuh menurut tenaga tumbuhnya sendiri lagi. Sekaliannya telah diatur oleh manusia. Tetapi oleh itu pula lebih enak berjalan-jalan di sini. Coba misalnya jalan-jalan ini tiada dibuat orang. Kalau di sini sekaliannya masih belukar dan semak yang rapat, siapakah yang hendak datang kemari? Kata Maria kepada Yusuf, perlahan-lahan melepaskan dirinya dari pesona lukisan Yusuf tentang hutan rimba di negerinya itu. Bagi saya tempat ini sudah cukup indahnya. Alangkah senangnya kalau saya tiap-tiap minggu misalnya dapat berjalan-jalan di sini. Saya tidak sekali-kali mengatakan bahwa tempat ini tidak indah, apalagi bagi orang yang selalu hidupnya di kota yang besar. Tempat ini sesungguhnya telah cukuplah memuaskan hasrat hatinya akan alam.
Tetapi bagi orang yang telah biasa melihat alam yang lebih dahsyat dan lebat dari ini, Dago ini seperti tiru-tiruan saja. Cobalah pikirkan, apakah sebenarnya air terjun yang tak sampai 20 meter tingginya? Iya, tetapi marilah kita berjalan-jalan. Apa kerja kita duduk di sini lama-lama? Kata Maria kepada Yusuf membelokkan percakapan. Berjalan-jalan, sudah kuatkah engkau? Sahut Yusuf. Maria menyentak berdiri seolah-olah perkataan Yusuf yang tiada percaya bunyinya itu hendak disangkalnya dengan bukti yang nyata. Seraya tersenyum dan melihat dengan lucu kepada bujang itu, katanya, saya hendak bersecepat berlari dengan engkau naik ke atas tebing. Yusuf tertawa. Engkau berani bersecepat dengan saya? Saya takut nanti saya harus menggendong orang pulang ke rumah, sahut Yusuf. Ya, saya tahu engkau takut itu, sebab engkau tidak akan kuat menggendong saya, jawab Maria dengan tertawa mengusik Yusuf. Mukanya yang merah kena panas lebih memerah lagi menginsapkan arti perkataan yang terlompat dari mulutnya dengan tiada diketahuinya itu, dan kemalu-maluan dibuangkannya mukanya ke tempat lain. Kalau tidak letih, Maria rupanya lucu benar, ujar Yusuf dengan tenang, seraya mengamat-amati pekerti Maria yang telah riang kembali itu. Tetapi baiklah kita naik ke atas berjalan-jalan. Ia pun berdiri pulalah, diambilnya setangan alas Maria duduk, dikiraikannya beberapa kali, lalu dimasukkannya ke dalam sakunya. Maria mengambil lebih buah anggur yang terletak di atas batu dengan tangannya. Dengan tangan kiri dipegangnya tangan Yusuf dan ditariknya berjalan naik tebing yang curam itu. Tiba di tempat yang datar dekat rumpun bambu yang lebat, mereka melihat ke jurang ke arah air terjun yang gemuruh berderau jatuh ke bawah. Lantang kelihatan lembah yang kecil tempat air mancur berderai menerjunkan dirinya serta anak air yang deras mengalir di antara batu-batu. Kecil nampaknya orang yang berjalan di bawah di anak air. Indah benar tempat berjalan-jalan di bawah bambu ini, kata Maria seraya memandangkan matanya mengikut jalan yang teduh di hadapan mereka. Ini pertama kali saya berjalan kemari. Di Jakarta tidak ada tempat berjalan hari Minggu yang sepermai ini. Mujur, tidak ada, kata Yusuf. Kalau ada, saya takut engkau tiap minggu akan keletihan berjalan. Matanya bernyala-nyala melihat gadis dan bibirnya menggelungkan senyum yang jenaka. Maria pura-pura merenggut, tetapi Yusuf lekas pula berkata, jangan lekas marah, orang yang lekas marah itu buruk rupanya. Tetapi engkau jahat benar kepadaku, kata Maria sebagai kanak-kanak yang merajuk. Sementara itu mereka telah berjalan melangkah perlahan-lahan di jalan yang rindang dilindungi oleh daun bambu yang rapat. Bertambah lama, bertambah jauh mereka dari tempat air terjun, hanya bunyinya saja yang kedengaran lagi, bersatu dengan desir daun bambu yang melengkung berbuai-buai di atas kepala mereka. Sebentar-sebentar bunyi desir yang merayu-rayu itu disela oleh bunyi batang bambu yang ramping itu beradu berderak-derak. Bertambah jauh kedua muda-mudi itu berjalan dengan tiada bertuju di dalam lingkungan pohon-pohon yang rindang itu. Bertambah lama, bertambah meresap ke dalam hati mereka berdua kesepian alam sekelilingnya, dan dari dasar jiwa mereka naik halus berkepul perasaan bahagia yang menahan kegembiraan girang hatinya mereka. Langkah mereka memberat dan percakapan yang riang penuh gelak dan gurau melembut seperti belayan yang halus. Mengapa engkau diam pula? Kata Yusuf tiba-tiba setelah mereka beberapa lamanya berjalan dengan tiada berkata-kata. Suaranya perlahan sebagai bisik angin lalu pada senja hari. Maria mengangkat mukanya melihat kepada Yusuf dan matanya yang besar hitam yang jelita itu berat rupanya. Senyum yang tertahan membayang pada wajahnya. Yusuf segera membuang mukanya melihat mata gadis yang mengimbau itu. Ia menolak
perasaan yang gaib mendesak dari kalbunya. Di tepi jalan terlihat kepadanya beberapa batang kembang setahun yang lebat berbunga. "Hei, kembang setahun tumbuh di sini. Alangkah indah rupanya, sebanyak itu bunganya." Maria melihat kepada perdu-perdu kembang setahun yang tumbuh terpencil di bawah perdu marigold yang gembira memuncakkan kembangnya yang kuning. "Indah benar kembangnya, saya gila akan merah keungu-unguan seperti ini." Belum habis katanya, ia sudah menyimpang mendekati kembang setahun itu sambil menunjuk membelai-belai bunga yang segar-segar itu. Ia berkata, "Bagaimana engkau tersesat di tengah-tengah rimba ini? Siapakah yang menanammu di sini?" kata Maria kepada bunga tersebut. Yusuf datang mendekat pula. "Tentulah ada orang membawa kembang setahun kemari, terjatuh atau dibuangkannya di sini setangkai yang sudah tua." Bagus benar, ujar Maria. Tiada mempedulikan kata Yusuf, belum puas rupanya mengucapkan kekagumannya melihat kembang itu. "Kalau kita di Jakarta, tentu saya cabut sekaliannya, akan ditanam di rumah." "Tidak usah engkau cabut, ambil saja kembangnya yang tua, cukuplah itu ditanam," sahut Yusuf kepada Maria. "Oh ya, kalau begitu baiklah engkau menyimpannya, saya hendak mencucukkannya di kelopak bajumu. Maukah engkau?" sahut Maria kepada Yusuf. Dengan tiada menanti jawab lagi, Maria telah memetik setangkai kembang merah keungu-unguan yang bulat-bulat menyerupai kancing baju itu. Maka berbaliklah ia kepada Yusuf lalu berkata, "Mari saya cucukkan." Ia pun mendekatlah dan tangannya yang halus memegang kembang setahun itu, memasukkan tangkai kembang yang permai itu di kuku belalang kelepak baju Yusuf. Sementara itu Yusuf dengan pesat mengamat-amati gadis yang dekat di hadapannya itu. Rambutnya yang hitam lebat teranyam, mukanya yang merah bercahaya tersenyum ditahan. Badannya sebentar terasa kepadanya tangan yang halus itu gemetar pada dada bajunya. Sesuatu perasaan nikmat yang sejak dari tadi melingkungi kedua muda remaja itu datang mendorong memenuhi seluruh badannya, dan sebelum ia dapat mengatur pikiran lagi, kedua tangannya telah terangkat mendekap tangan gadis yang baru selesai mencucukkan kembang pada bajunya. Dari mulutnya keluarlah ucapan agak gemetar tetapi nyata menyuarakan kepastian seseorang yang yakin akan kemenangannya. "Tetapi tangan ini saya hendak menyimpannya juga." Maria tidak membantah, tetapi mukanya yang memucat ditundukkannya ke bawah dengan tiada berkata suatu apa. Seraya melekapkan tangan gadis itu dengan tangan kirinya kepada dadanya, mesra seperti tiada hendak dilepaskannya lagi. Perlahan-lahan Yusuf mengangkat muka Maria melihat kepadanya dengan tangan kanannya. "Maria, lihat saya sebentar." Pada mata Maria nampak kepadanya berlinang air mata dan mesra meminta. Menggemetarlah suaranya untuk pertama kali seumur hidupnya. Maria, tahukah engkau saya cinta kepadamu?" Badan Maria melemah jatuh ke tangan Yusuf dan seraya menengadah dengan pandangan penyerahan. Keluar dari mulutnya bisik lesu hampir-hampir tiada kedengaran. "Lama benar engkau menyuruh saya menanti katamu." Tak dapat lagi ia meneruskan ucapannya sebab Yusuf menutupkan bibirnya ke atas bibir Maria. Dan dalam curahan cinta pertama yang menggemetarkan badan mereka yang muda remaja itu, menjauh mengaburlah keinsafan akan tempat dan waktu. Sama-sama mereka berjalan mesra berpegangan di antara pohon-pohon bambu yang sayu berdesir-desir ditiup angin. Hampir tak ada perkataan yang mereka ucapkan. Tiba di tepi air yang deras mengalir, mereka menyeberang jembatan bambu yang panjang.
seperti dua orang kanak-kanak yang kari berkawan, yang seorang lebih besar dan tangkas dari yang lain. Yusuf memimpin Maria menyeberangi jembatan yang berbuai-buai di atas air yang deras mengalir. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.